Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Linda Tasya Fasekul Fuad dengan NIM 121202021 dari PI 4A akan mencoba menjelaskan mengenai lingkungan lembaga pendidikan untuk memenuhi tugas mata kuliah manajemen lembaga pendidikan yang diambil oleh Bapak Yudi Irfan Daniel MA. Pertama, kita perlu memahami dulu apa sih lingkungan pendidikan itu. Lingkungan pendidikan terdiri dari dua kata, yaitu lingkungan dan pendidikan. Lingkungan dari Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai daerah, kawasan, wilayah, golongan, dan alam keadaan berupa kondisi atau kekuatan sekitar yang mempengaruhi perkembangan dan tingkah laku organisme. Menurut Sartain, seorang ahli psikologi dari Amerika, bahwa lingkungan adalah semua kondisi dalam dunia ini yang dengan cara-cara tertentu mempengaruhi tingkah laku, pertumbuhan, perkembangan hidup seseorang. Sejalan dengan itu, maka perlu pembatasan dari maksud diksi segala sesuatu yang tadi telah disiratkan. Maka Zakiyah pada 1996 menyebutkan bahwa ruang lingkup lingkungan itu mencakup iklim, tempat tinggal, adat istiadat, pengetahuan, pendidikan, dan juga alam sekitar. Dalam proses pendidikan, lingkungan merupakan salah satu faktor yang menunjang berjalannya pendidikan itu sendiri. Tempat dan lingkungan belajar yang nyaman memudahkan siswa untuk berkonsentrasi. Dengan mempersiapkan lingkungan yang tepat, siswa akan mendapatkan hasil yang lebih baik dan dapat menikmati proses belajar yang siswa lakukan. Maka lingkungan dalam perspektif pendidikan dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang berada di luar diri seorang anak. Segala sesuatu di sana dapat berupa benda, peristiwa, maupun kondisi masyarakat, terutama yang dapat memberi pengaruh kepada anak didik, yaitu lingkungan yang mana terjadi proses pendidikan berlangsung dan lingkungan anak-anak bergaul sehari-hari. Nah, lingkungan pendidikan ini memiliki 5 dimensi. Yang pertama ada lingkungan fisik. Lingkungan fisik ini terdiri atas lingkungan alam dan lingkungan buatan manusia yang kadang memberikan dukungan dan bahkan hambatan dalam berlangsungnya proses pendidikan. Yang kedua ada lingkungan sosial. Lingkungan sosial merupakan lingkungan pergaulan antar manusia, pergaulan antar pendidik dengan peserta didik, serta orang-orang lainnya yang terlibat dalam proses pendidikan tersebut. Lalu yang ketiga adalah lingkungan intelektual. Lingkungan intelektual itu mencakup perangkat lunak seperti sistem-sistem program pembelajaran, media pembelajaran, sumber media juga, dan lain sebagainya. Lalu yang keempat ada lingkungan nilai. Lingkungan nilai itu misalnya seperti nilai-nilai kemasyarakatan, ekonomi, sosial, politik, dan estetika. Hal-hal tersebut tentu mempengaruhi pendidikan seorang anak. Lalu yang kelima adalah lingkungan personal. Lingkungan personal meliputi individu-individu sebagai suatu pribadi berpengaruh terhadap individu lain. Lalu kita juga akan mengenal ada yang disebut dengan disebut dengan tipologi lingkungan pendidikan. Tipologi lingkungan pendidikan ini terbagi menjadi 3 menurut Rudiartanta pada tahun 1990. Yang pertama ada keluarga, sekolah, dan juga masyarakat. Yang pertama lingkungan sekolah. Seorang anak tentu memulai kehidupannya dimulai dari lingkungan keluarga ya. Seorang anak masuk dalam keluarga mulai dari kandungan hingga tumbuh berkembang sebagai anak sampai mampu melepaskan diri dari ikatan keluarga tersebut. Berdasarkan kenyataan dapat disimpulkan bahwa pengaruh lingkungan keluarga sangat menentukan pertumbuhan dan perkembangan. Dasar-dasar perilaku akan ditentukan oleh adat istiadat orang tuanya, juga sifat sikap hidup, serta kebiasaan-kebiasaan orang tuanya di rumah. Pendidikan keluarga berfungsi sebagai yang pertama, pengalaman pertama masa kanak-kanak, lalu menjamin kehidupan emosional anak, menanamkan dasar pendidikan moral, memberikan dasar pendidikan sosial, dan juga meletakkan dasar-dasar pendidikan agama bagi anak. Lalu tipologi lingkungan pendidikan yang kedua adalah lingkungan sekolah.
Sekolah merupakan lingkungan pendidikan kedua setelah lingkungan keluarga. Sekolah merupakan tempat latihan persahabatan dan bersaudara. Suasana sekolah dapat ditentukan oleh petugas-petugas yang berbeda-beda sehingga dapat menghilangkan kejenuhan. Banyak orang tua yang menyerahkan sepenuhnya tanggung jawab pendidikan bagi anak-anaknya itu kepada sekolah. Dengan demikian, guru di sekolah berperan sebagai pendidik mengganti orang tua yang harus bertanggung jawab atas pendidikan seorang anak. Peran sekolah dalam pendidikan seorang anak yang pertama, sekolah membantu orang tua mengajarkan kebiasaan-kebiasaan baik serta menanamkan budi pekerti yang baik. Lalu, sekolah juga memberikan pendidikan untuk kehidupan di dalam masyarakat yang sukar atau tidak dapat diberikan di rumah. Selanjutnya, sekolah juga melatih anak-anak memperoleh kecakapan-kecakapan seperti membaca, menulis, berhitung, menggambar, serta ilmu-ilmu lain yang sifatnya mengembangkan kecerdasan dan pengetahuan. Lalu sekolah juga memberikan pelajaran etika, keagamaan, estetika, dan memberi pembenaran yang benar dan menyalahkan yang salah, dan sebagainya. Yang ketiga, ada tipologi lingkungan masyarakat. Masyarakat adalah sekumpulan manusia yang saling bergaul atau dengan istilah ilmiah saling berinteraksi. Masyarakat atau society merupakan manusia sebagai suatu satuan sosial yang memiliki keteraturan yang ditentukan secara berulang-ulang, dan masyarakat juga merupakan orang yang menempati suatu wilayah, baik langsung maupun tidak langsung, saling berhubungan sebagai usaha pemenuhan kebutuhan, terkait sebagai satuan sosial melalui perasaan solidaritas, karena latar belakang sejarah, politik, maupun kebudayaan yang sama. Lingkungan masyarakat sangat mempengaruhi perkembangan anak, seperti yang pertama, perkembangan intelektual, seperti kecerdasan, kecepatan reaksi, kapasitas sintesa, kapasitas ingatan, dan pengembangan bakat khusus. Juga berperan dalam perkembangan emosi anak, seperti perasaan sedih, senang, gembira, ramah, pendiam, pemarah, dan seterusnya. Juga berperan dalam perkembangan kepribadian, seperti memiliki cita-cita yang teguh, rasa tanggung jawab, memiliki hak dan kewajiban, percaya diri, dan sebagainya. Lalu kita juga akan mengenal mengenai manajemen lingkungan pendidikan. Salah satu tujuan manajemen lingkungan dalam pendidikan adalah menyediakan lingkungan pendidikan yang kondusif. Maka ada beberapa hal yang dapat dilakukan lembaga pendidikan dalam mengimplementasikan lingkungan sebagai tempat pendidikan yang kondusif. Ada penataan lingkungan, kebersihan lingkungan, ketersediaan fasilitas, dan kesesuaian kurikulum. Yang pertama ada penataan lingkungan. Tidak dapat dipungkiri bahwa ruang kelas yang nyaman dan sesuai dengan harapan siswa tentu mendorong efektivitas kegiatan pembelajaran. Dalam penataan ruang kelas, beberapa hal itu harus diperhatikan, seperti penataan tempat duduk, penataan alat peraga, penataan keindahan dan kebersihan ruang kelas, serta ventilasi, juga tak lupa pencahayaan. Tata letak dan penataan ruang kelas hendaknya memungkinkan anak untuk duduk yang nyaman dan membantu kegiatan pembelajaran mereka. Yang kedua, ada kebersihan lingkungan pendidikan. Selain desain ruang kelas yang tepat, kebersihan ruang kelas juga tak kalah pentingnya. Kebersihan kelas harus menjadi tanggung jawab bersama seluruh anggota kelas, sehingga ada proses yang dapat mengajarkan pentingnya tanggung jawab menjaga kebersihan tersebut. Ketersediaan kesempatan belajar yang cukup juga harus dijamin. Kebersihan kelas dan ketersediaannya kesempatan belajar yang cukup mempengaruhi kenyamanan kesempatan belajar mengajar, sehingga siswa dapat lebih berkonsentrasi pada pembelajaran. Lalu yang ketiga ada ketersediaan fasilitas. Ketersediaan fasilitas yang memadai untuk kegiatan pembelajaran tentu sangat penting karena dapat berkaitan langsung dengan kegiatan pembelajaran itu sendiri. Prasarana merupakan bagian yang paling mempengaruhi efektivitas pembelajaran di dalam kelas maupun di luar kelas.
Fasilitas juga diperlukan untuk memberikan layanan administrasi kepada semua peneliti. Keterbatasan sarana dan prasarana dapat menyebabkan terganggunya proses pendidikan yang bermutu sehingga membahayakan pencapaian tujuan pendidikan. Yang terakhir adalah kesesuaian kurikulum. Peran pengajar dalam menyediakan bahan ajar sangat penting untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, karena belum semua sekolah berhasil menerapkan kurikulum terbaru sama sekali. Pendekatan, strategi, metode, dan teknik pembelajaran yang digunakan guru di kelas berperan penting dalam menciptakan iklim kelas yang kondusif. Lalu, ada tujuan manajemen lingkungan pendidikan. Ada beberapa tujuan yang akan tercapai dalam proses manajemen lingkungan pendidikan, yang diantaranya yang pertama, meningkatnya nilai lembaga pendidikan di mata masyarakat sebab mempunyai program pengelolaan yang baik. Yang kedua, meningkatnya kualitas pendidikan karena memiliki lingkungan kondusif untuk terwujudnya proses pembelajaran yang baik. Yang ketiga, terciptanya suasana belajar yang aktif, inovatif, efektif, serta menyenangkan bagi pendidik dan juga peserta didik. Dan yang terakhir, terwujudnya peserta didik yang aktif mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya supaya tercipta kekuatan spiritual, intelektual, dan hal lain yang positif dan bermanfaat bagi masyarakat. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.